Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perbandingan metode full costing dengan metode variabel. Di subbab pertama, perbedaan metode full costing dengan metode variable costing ditinjau dari sudut penentuan harga pokok produksi. Metode full costing maupun variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi. Perbedaan pokok yang ada di antara kedua metode tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi yang berperilaku tetap. Adanya perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap ini akan memiliki akibat pada yang pertama, perhitungan harga pokok produksi, dan yang kedua, ada penyajian laporan laba rugi. Kita masuk pada pengertian full costing. Full costing atau sering pula disebut absorption atau conventional costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri dari yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik tetap, yang keempat ada biaya overhead pabrik variabel. Dari keempat biaya ini akan dijumlahkan menjadi harga pokok produk. Selanjutnya ada variable costing. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Harga pokok produk menurut metode variable costing terdiri dari yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja variabel, yang ketiga ada biaya overhead pabrik variabel. Nah, ketiga biaya ini dijumlahkan menjadi harga pokok produk. Di sini tidak terdapat biaya overhead pabrik tetap karena variable costing ini hanya mencantumkan biaya-biaya produksi variabel saja. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tetapnya tidak dicantumkan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat perbedaan metode full costing dengan metode variable costing dari sudut penyajian laporan laba rugi. Nah, di sini ada laporan laba rugi full costing, di mana ada hasil penjualan sebesar 500.000, harga pokok penjualan yang termasuk biaya overhead pabrik tetap, yaitu 250.000, kemudian 500 dikurang 250.000 ini menghasilkan laba bruto yaitu 250.000. Biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran totalnya 125.000. Sehingga laba bersih usaha yang dihasilkan sebesar 125.000. Lalu kita beralih ke laporan laba rugi variable costing. Di sini tertera hasil penjualan sebesar 500.000. Dikurangi biaya-biaya variabel, yaitu ada biaya produksi, pemasaran, administrasi dan umum sebesar 230.000. Sehingga laba kontribusinya sebesar 270.000. Dikurangi lagi dengan biaya-biaya tetap, yaitu produksi, pemasaran, administrasi dan umum sebesar 145.000. Sehingga laba bersih usaha yang dihasilkan dari laporan laba rugi variable costing ini sebesar 125.000. Nah, dari kedua laporan laba rugi ini, baik full costing maupun variable costing memiliki perbedaan yang signifikan, di mana full costing menyajikannya secara umum tanpa menyebutkan yang mana yang variabel, yang mana yang tetap. Sedangkan yang di variable costing menyebutkan atau mencantumkan nama-nama akun secara rinci. Di sini ada terdapat akun-akun. Selanjutnya kita masuk di subbab kedua, yaitu perhitungan laba rugi menurut metode variable costing. Di sini kami mengambil contoh yang pertama, yaitu PT Elsari memproduksi satu jenis produk. Data produksi dan biaya bulan Januari, Februari, dan Maret 20x1 disajikan pada gambar 5.3. Terdapat tabel yang tercantum persediaan awal, produksi, penjualan, persediaan akhir, harga jual per unit, biaya-biaya lain, dan tarif biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Dari gambar 5.3 ini kita bisa tahu bahwa di sini menggunakan metode variable costing yang dimana dia mencantumkan secara rinci tentang biaya tetap dan biaya variabelnya. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar unit produk yang dihasilkan. Tarif biaya overhead pabrik dihitung atas dasar kapasitas produksi normal per bulan sebanyak 200 kg. Dengan taksiran biaya overhead pabrik variabel sebesar 800 dan biaya overhead pabrik tetap sebesar
1.600 sebulan. Tarif standar biaya overhead pabrik tersebut berasal dari perhitungan berikut. Tarif biaya overhead pabrik variabel 800 dibagi 200 sama dengan 4 per kilogram. Tarif biaya overhead pabrik tetap 1.600 bagi 200 sama dengan 8 per kilogram. Bisa dilihat pada contoh gambar 5.4 harga pokok per unit produk menurut metode full costing dan variable costing. Berikut kita masuk pada penjelasan perbedaan perhitungan laba rugi metode full costing dengan metode variable costing. Perbedaan pokok antara metode full costing dengan variable costing adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya overhead pabrik tetap. Dengan demikian, selisih laba rugi yang dihitung menurut metode full costing dan variable costing dihitung dengan rumus berikut. C per B kali A kali C sama dengan C per B kali A kurang CB per B sama dengan C per B A kurang B, di mana A adalah volume penjualan dalam satuan kuantitas, B adalah volume produksi dalam satuan kuantitas, dan C biaya overhead pabrik tetap per periode. Jika volume penjualan sama dengan volume produksi, A sama dengan B, maka C per B A kurang B hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian, laba atau rugi yang dihitung dengan full costing sama dengan laba atau rugi yang dihitung dengan metode variable costing. Yang berikut B, jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, A lebih besar B, maka rumus C per B A kurang B hasilnya positif, yang berarti metode full costing membebankan biaya overhead pabrik tetap lebih besar jika dibandingkan dengan yang dibebankan dengan metode variable costing, yang mengakibatkan laba full costing lebih rendah dibandingkan dengan laba variable costing. Dengan demikian, jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, metode full costing akan menghasilkan perhitungan laba lebih rendah jika dibandingkan dengan dihitung metode variable costing. Yang berikut C, jika volume penjualan lebih kecil dari volume produksi, A lebih kecil B, maka rumus C per B A kurang B hasilnya negatif, yang berarti metode full costing membebankan biaya overhead pabrik tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan yang dibebankan metode variable costing, yang mengakibatkan laba full costing lebih tinggi dibandingkan dengan laba variable costing. Dengan demikian, jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, metode full costing akan menghasilkan perhitungan laba lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan variable costing. Bisa dilihat pada contoh gambar 5.5 perhitungan laba menurut metode variabel dan full costing. Terdapat dua metode full costing dan variabel dari PT Elsari, laporan laba rugi bulan Januari dan Februari juga Maret. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Pengumpulan biaya dalam metode variabel costing. Menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang dalam kisar perubahan kegiatan tertentu tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Dan biaya semi variabel adalah biaya yang mengandung unsur tetap dan unsur variabel, yang perubahan tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jika perusahaan menggunakan variabel costing dalam akuntansi,
biaya produksinya, biaya produksi dan biaya non-produksi perlu dipisahkan menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam rekening buku besar, perlu pula disediakan rekening-rekening kontrol untuk menampung dan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, jika metode variabel costing ditetapkan dalam akuntansi biaya, dalam buku besar perlu disediakan rekening-rekening kontrol berikut ini. Yang pertama, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Yang kedua, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang ketiga, biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel. Dan yang keempat, biaya overhead pabrik sesungguhnya tetap. Yang kelima, biaya administrasi dan umum. Yang keenam, biaya administrasi dan umum variabel. Yang ketujuh, biaya administrasi dan umum tetap. Yang kedelapan, biaya pemasaran. Yang kesembilan, biaya pemasaran variabel. Yang kesepuluh, biaya pemasaran tetap. Contoh, PT Rimendi berproduksi berdasarkan pesanan akuntansi. Akuntansi biaya produksinya menggunakan metode harga pokok pesanan dan penentuan harga pokok produknya menggunakan metode variabel costing. Persediaan awal produk dalam proses disajikan pada gambar 5.7. Unsur biaya bahan baku pesanan 102 1.500, pesanan 106 1.300, total 2.800. Biaya tenaga kerja pesanan 102 sebesar Rp800, pesanan 106 sebesar Rp900, total 1.700. Biaya overhead pabrik variabel pesanan 102 sebesar Rp1.600, pesanan 106 sebesar Rp1.800, total 3.400. Jadi total harga pokok persediaan produk dalam proses awal pesanan 102 sebesar 3.900, pesanan 106 sebesar 4.000, dan total adalah 7.900. Kartu harga pokok pesanan, keterangan, biaya bahan baku pada bulan Januari sebesar 4.000, biaya tenaga kerja variabel sebesar 5.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar 10.000, total semuanya 19.000. Kemudian, kartu harga pokok pesanan 134, keterangan, biaya bahan baku pada bulan Januari sebesar 6.000, biaya tenaga kerja variabel sebesar 6.600, biaya overhead pabrik variabel sebesar 13.200, total dari semuanya 25.800. Jurnal untuk mencatat produk yang selesai diproduksi dalam bulan Januari adalah sebagai berikut. Jurnal 5. Persediaan produk jadi di debit sebesar 69.100 pada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 8.800 dan barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 20.100 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 40.200 di kredit. Jurnal untuk mencatat penyerahan produk kepada pemesan adalah sebagai berikut. Jurnal 6. Piutang dagang di debit sebesar Rp200.400 pada hasil penjualan sebesar Rp200.400 di kredit. Harga pokok penjualan di debit sebesar Rp50.100 pada persediaan produk jadi sebesar Rp50.100 di kredit. Hasil penjualan bulan Januari dihitung sebagai berikut. Yang pertama, pesanan 102 sebesar Rp32.400, pesanan 106 sebesar Rp40.000, pesanan 132 sebesar Rp128.000. Jadi total hasil penjualannya sebesar Rp200.400. Kemudian harga pokok produk yang dijual dihitung sebagai berikut. Yang pertama, pesanan 102 sebesar Rp8.100, pesanan 106 sebesar Rp10.000, pesanan 132 sebesar Rp32.000. Total harga pokok produk yang dijual sebesar Rp50.100. Jurnal 8.
biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel pada debit sebesar 46.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya tetap sebesar 49.000 pada biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 95.000 di kredit. Jurnal 9. Biaya pemasaran variabel pada debit tidak ada dan biaya pemasaran tetap sebesar 31.000 pada biaya pemasaran sebesar 31.000 di kredit. Jurnal 10. Biaya administrasi dan umum variabel di debit tidak ada dan biaya administrasi dan umum tetap sebesar 20.000 pada biaya administrasi dan umum sebesar 20.000 di kredit. Yang ketujuh, jurnal untuk menutup rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel adalah sebagai berikut. Jurnal 11. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan di debit sebesar 50.000 pada biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya sebesar 50.000 di kredit. Yang kedelapan, jurnal untuk mencatat pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik bulan Januari adalah sebagai berikut. Jurnal 12. Pembebanan kurang atau lebih biaya overhead pabrik di debit sebesar 4.000 pada biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel sebesar 4.000 di kredit. Yang kesembilan, laporan laba rugi PT Rimendi bulan Januari yang disusun berdasarkan data dalam contoh 1 tersebut di atas disajikan pada gambar 5.15. Penyajian laporan laba rugi kepada pihak keluar perusahaan. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing dalam akuntansi biayanya, untuk menyajikan laporan laba rugi bagi kepentingan pihak luar perlu dilakukan perubahan unsur biaya yang diperhitungkan ke dalam harga pokok persediaan produk dalam proses persediaan produk jadi dan juga harga pokok penjualan. Untuk mengubah laporan laba rugi menggunakan metode variable costing ke dalam laporan laba rugi full costing diperlukan 3 langkah perubahan berikut ini. Yang pertama, persediaan awal produk dalam proses dan persediaan awal produk jadi ditambah dengan harga pokoknya dengan biaya overhead pabrik tetap. Untuk itu perlu diketahui jumlah biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi dalam periode akuntansi. Misalkan dalam contoh 1 di atas, total biaya overhead tetap sesungguhnya PT Rimendi dalam tahun 20X1 berjumlah 599.850 dan dibebankan kepada produk atas dasar biaya tenaga kerja langsung sebesar 322.500, maka biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya adalah 186%. Itu didapat dari atau 599.850 dibagi dengan 322.500 dari biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian, harga pokok persediaan produk dengan harga pokok menurut full costing sebagai berikut. PT Rimendi laporan laba rugi. PT Rimendi laporan laba rugi untuk bulan Januari 20X1. Hasil penjualannya sebesar 200.400. Biaya variabelnya yang pertama ada persediaan produk dalam proses awal sebesar 7.900. Biaya produksinya terdiri dari yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 12.000, biaya tenaga kerja sebesar 25.000, biaya overhead pabrik sebesar 50.000. Totalnya sebesar 94.900. Yang berikut persediaan produk dalam proses akhir sebesar 25.800, harga pokok produksi sebesar 69.100, persediaan produk jadi akhir sebesar 19.000, harga pokok penjualan sebelum adjustment biaya overhead pabrik sebesar 50.100, pembebanan lebih biaya overhead pabrik sebesar 4.000, harga pokok penjualan sesungguhnya sebesar 46.100. Jadi totalnya sebesar 154.300. Biaya administrasi dan umum variabel tidak ada, biaya pemasaran variabel juga tidak ada.
Jadi laba kontribusinya juga tidak ada. Kemudian biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari yang pertama ada biaya overhead pabrik tetap sebesar 49.000, biaya administrasi dan umum tetap sebesar 20.000, biaya pemasaran tetap sebesar 26.000. Jadi total biaya tetap sebesar 95.000. Laba bersihnya sebesar 59.300. Biaya produksi variabel yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal sebesar 7.900, tambahan biaya overhead pabrik tetap 186% kali 1.700, atau ini biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.162 rupiah. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal menurut metode full costing sebesar 11.062 rupiah. Langkah yang kedua, biaya produksi metode variabel costing yang semula hanya membebankan biaya produksi variabel saja perlu di-adjust dengan menambahkan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya sebesar 49.000. Dan langkah yang ketiga ada persediaan akhir produk dalam proses dan persediaan akhir produk jadi ditambah harga pokoknya dengan biaya overhead pabrik tetap. Untuk itu, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya yang terjadi dalam periode akuntansi sekarang dibagi dengan dasar pembebanan untuk menghitung biaya overhead pabrik tetap per unit dasar pembebanan. Yang berikut perhitungan harga pokok persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi. Persediaan produk dalam proses akhir. Yang pertama, biaya produksi variabel yang melekat pada persediaan produk dalam proses akhir sebesar 25.800. Tambahan biaya overhead pabrik tetap 196% kali 6.600 sebesar 12.936 rupiah. Yang berikut harga pokok persediaan produk dalam proses akhir menurut metode full costing sebesar 38.736 rupiah. Persediaan produk jadi akhir. Pertama ada biaya produksi variabel yang melekat pada persediaan produk jadi akhir sebesar 19.000. Tambahan biaya overhead pabrik tetap 196% kali 5.000 sebesar 9.800. Dan yang terakhir ada harga pokok persediaan produk jadi akhir menurut metode full costing sebesar 28.800. Laporan laba rugi metode full costing yang disusun dari modifikasi informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi variabel costing. Perbedaan laba metode variabel costing dengan laba metode full costing sebesar 19.574 rupiah dapat dijelaskan sebagai berikut. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal sebesar 3.162 rupiah. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk dalam proses akhir bagi 196% dikali 6.600 hasilnya 12.936 rupiah. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk jadi akhir dibagi 196% dikali 5.000 sebesar 9.800. Totalnya sebesar 22.736. Laba bersih metode full costing lebih besar daripada laba bersih metode full costing sebesar 19.574. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variabel costing. Manfaat informasi variabel costing dalam perencanaan laba jangka pendek. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan, sehingga hanya biaya variabel yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen dalam pengendalian keputusannya. Manfaat informasi variabel costing, pengendalian biaya. Variabel costing menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengendalikan period cost dibandingkan informasi yang dihasilkan oleh full costing. Dalam full costing, biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik dan dibebankan sebagai unsur biaya produksi. Oleh karena itu, manajemen kehilangan perhatian terhadap period cost atau biaya overhead pabrik tetap tertentu yang dapat dikendalikan.
Di dalam variable costing, real cost yang terdiri biaya yang berperilaku tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pengukuran terhadap laba kontribusi. Biaya tetap ini dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Discretionary fixed cost merupakan biaya yang berperilaku tetap karena kebijakan manajemen. Biaya ini dalam jangka pendek dapat dikendalikan oleh manajemen. Commodity fixed cost merupakan biaya yang timbul dari kepemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok. Perilaku committed fixed cost ini dapat ditentukan secara jelas dengan cara mengamati biaya tetap terjadi jika kegiatan perusahaan dihentikan sama sekali. Manfaat informasi variable costing dalam pengambilan keputusan. Variable costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Dalam pembuatan keputusan jangka pendek yang menyangkut mengenai perubahan volume kegiatan, period cost tidak relevan karena tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Variable costing khususnya bermanfaat untuk menentukan harga jual jangka pendek. Contoh 3, PT Eliona memproduksi dan menjual produk A. Biaya persatuan produk A adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 100.000, biaya tenaga kerja variabel 200, biaya overhead pabrik variabel 300, biaya pemasaran dan administrasi variabel 250, jumlah biaya variabel 850, biaya tetap 150, harga pokok produksi A persatuan 1.000. Kita lihat pada contoh selanjutnya, yaitu pada PT Eliona menerima pesanan sebesar 1.000 satuan produk A di luar penjualan rutin. Harga yang diminta oleh pemesan adalah 900 per satuan. Menurut metode field costing, harga jual yang diminta oleh pesanan tersebut akan menghasilkan rugi bruto sebesar 100 per satuan, dalam kurung 900 dan 1.000. Sehingga menurut metode full costing, pesanan khusus tersebut akan ditolak. Namun jika pabrik masih mempunyai kapasitas yang belum dipakai, menurut metode variable costing, pesanan tersebut akan diterima karena pesanan khusus tersebut masih dapat menghasilkan laba kontribusi sebesar 50% satuan, yaitu 900 kurang 850. Jika pesanan sebanyak 1.000 satuan produk A tersebut diterima menurut metode variable costing, perusahaan akan memperoleh tambahan laba kontribusi sebesar 1.000 kali dengan 900 dikurangi 850, menaikkan laba bersih sebesar 50. Ditinjau dari sudut penentuan harga, perbedaan pokok antara full costing dan variable costing adalah terletak pada konsep penutupan biaya. Menurut metode full costing, harga jual harus dapat menutup total biaya, termaksud biaya tetap di dalamnya. Di dalam metode variable costing, apabila harga jual tersebut telah menghasilkan laba kontribusi guna menutup biaya tetap, adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi. Setelah diuraikan manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing, berikut ini diuraikan kelemahan-kelemahan metode tersebut. Yang pertama, pemisahan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sulit dilaksanakan karena jarang sekali satu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Suatu biaya digolongkan sebagai suatu biaya variabel jika asumsi berikut ini dipenuhi. Yang pertama, bahwa harga barang atau jasa tidak berubah. Yang kedua, bahwa metode dan prosedur produksi tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga, bahwa tingkat efisiensi tidak berfluktuasi. Kelemahan yang kedua, metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar mode full costing. Dan yang ketiga, dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Kelemahan yang keempat, tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok. Persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah,
sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan-tujuan analisis keuangan. Itu adalah keempat kelemahan metode variable costing. Sekian penjelasan materi kami tentang variable costing, semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih.